Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di video kali ini saya bikin kue lapis super gampang banget, cuma diaduk-aduk doang lalu dikukus. Dan untuk rasanya aku jamin enak banget, lembut, legit, mantep. Buat teman-teman pencinta kue lapis wajib cobain resep yang satu ini, dijamin pasti bakalan suka dan bikin lagi. Kue lapis ini cocok ya buat teman-teman jadikan ide jualan, isian snack box, ataupun suguhkan bersama keluarga tercinta. Bikinnya mudah, rasanya enak, yuk kita bikin sama-sama. Untuk cara membuatnya, siapkan pan, masukkan 1/2/3 gelas belimbing atau 350 gram gula pasir untuk 1 gelasnya penuh. Dan untuk yang 2/3 gelas belimbing gula pasir, batasnya seperti ini, jadi nggak penuh. Masukkan 1 sendok teh garam halus, biar wangi masukkan setengah sendok teh vanili bubuk. Masukkan 6,5 gelas belimbing santan atau 1500 ml untuk 1 gelasnya penuh. Gelas kedua santan penuh. Gelas ketiga santan penuh. Gelas keempat santan penuh. Gelas kelima santan penuh. Gelas keenam santan penuh. Dan untuk yang setengah gelas belimbing santan, batasnya seperti ini, jadi nggak penuh. Biar wangi, masukkan 2 lembar daun pandan, lalu kita nyalakan api kompor sedang aja. Kita masak semua bahannya ini sambil diaduk-aduk ya, supaya nggak pecah santan. Dan ini kita tunggu hingga santannya mendidih. Untuk santannya saya gunakan santan segar, jadi saya beli yang sudah diperas. Kalau teman-teman coba resep ini, gunakan dari 2 butir buah kelapa ya, biar rasa kue lapisnya enak banget. Untuk santannya wajib ya teman-teman, kita masak hingga mendidih seperti ini. Apalagi kalau teman-teman bikin buat jualan, biar kue lapisnya awet nggak cepat basi. Setelah santannya udah mendidih, oke ini udah cukup ya, matikan api kompornya. Lalu kita biarkan santan di suhu ruang hingga dingin. Kalau teman-teman mau santannya cepat dingin, boleh diarahkan ke bawah kipas angin. Selanjutnya siapkan wadah, masukkan 4/2/3 gelas belimbing atau 500 gram tepung kanji atau tepung tapioka untuk 1 gelasnya penuh. Gelas kedua tepung sagu penuh. Gelas ketiga tepung sagu penuh. Gelas keempat tepung sagu penuh. Dan untuk yang 2/3 gelas belimbing tepung sagu, batasnya seperti ini, jadi nggak penuh. Lanjut masukkan 1 gelas belimbing atau 100 gram tepung beras. Kemudian masukkan setengah gelas belimbing untuk batasnya seperti ini atau 50 gram tepung terigu. Selanjutnya semua bahan keringnya ini kita aduk-aduk ya hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini, kita masukkan santan yang kita masak di awal. Ini kondisi santannya udah dingin. Untuk santannya kita masukkan secara bertahap, kemudian kita aduk-aduk. Di sini saya ngaduknya menggunakan whisker. Teman-teman boleh mengaduknya dengan spatula. Pastikan semua adonannya tercampur rata, nggak ada yang menggumpal. Oh ya teman-teman, sambil nonton video ini, buat teman-teman yang baru bergabung, salam kenal ya. Mohon banget untuk bantuan subscribe dan aktifin juga tanda loncengnya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Setelah adonan tercampur rata, terakhir untuk memastikan supaya nggak ada bahan yang menggumpal, sebaiknya kita saring biar hasilnya lebih halus ya. Biasanya teman-teman di akhir adonan ada yang menggerindil, jadi kita tekan-tekan aja menggunakan spatula. Selanjutnya adonan kita bagi 3. Untuk adonan pertama 360 ml kita masukkan pasta coklat secukupnya. Di adonan kedua 360 ml kita masukkan warna hijau muda. Biar warna adonan hijaunya cantik nggak terlalu ngejreng, kita tambahkan 3 tetes pasta coklat. Kemudian kita aduk-aduk hingga adonan coklat dan hijaunya tercampur rata. Di tahap ini untuk tingkat kecerahan warna adonan sesuai selera. Tuh kelihatan teman-teman, hasil adonan hijaunya cantik, nggak terlalu ngejreng. Oke, kedua adonan berwarna udah tercampur. Di adonan ketiga 1200 ml kita biarkan putih. Di sini biar putihnya lebih cerah, kita tambahkan setengah sendok teh warna putih makanan. Untuk warna putihnya kita larutkan dengan sedikit air panas, aduk-aduk hingga larut lalu kita campurkan ke adonan. Untuk warna putih ini opsional ya. Kalau teman-teman nggak punya di rumah nggak apa-apa, nggak dimasukkan. Tujuan saya campurkan biar lapis putihnya cerah, nggak buram ya. Oke teman-teman, adonan udah ready, lanjut kita kukus. Sekarang kita siapkan loyang. Oles loyang dengan minyak goreng tipis-tipis aja hingga rata.
Untuk loyang yang saya gunakan ukuran 20 x 20 dan tingginya 7 cm. Untuk bagian pinggir-pinggir loyangnya juga dioles rata ya, biar nanti setelah kue lapisnya matang mudah dikeluarkan. Setelah loyang dioles rata, adonan yang pertama kita kukus lapis putih sebanyak 3 kali untuk per lapisnya 120 ml. Lanjut kita kukus. Sebelum digunakan, kukusan sudah saya panaskan hingga mendidih. Kalau teman-teman gunakan kukusan yang biasa, sebaiknya tutup kukusan dilapisin dengan serbet biar uap air nggak menetes di atas kuenya. Kita kukus adonan untuk tiap lapis selama 5 menit. Untuk apinya saya gunakan api sedang, jangan terlalu besar supaya permukaan lapisnya tidak bergelombang. Setelah 5 menit kita kukus atau pastikan lapisannya udah set atau udah mengeras. Sekarang kita masukkan lapis putih yang kedua. Untuk videonya saya contohkan dulu aja. Setelah ini kita kukus sisa adonan putihnya hingga selesai. Setelah lapis putih bagian bawahnya selesai kita kukus semua, sekarang kita beralih ke lapis coklat. Kita kukus sebanyak 3 kali untuk per lapisnya 120 ml. Lanjut kita kukus untuk tiap lapis selama 5 menit. Setelah 5 menit lapis coklatnya udah set atau udah mengeras. Sekarang kita masukkan lapis coklat yang kedua. Untuk videonya saya contohkan 2 aja. Setelah ini masih ada sisa 1 lapis coklatnya, kita kukus hingga selesai. Setelah lapis coklatnya selesai kita kukus semua, sekarang kita beralih ke lapis putih. Kita kukus sebanyak 5 kali untuk per lapisnya 120 ml. Lanjut kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit lapis putihnya udah set atau udah mengeras. Sekarang kita masukkan lapis putih yang kedua. Untuk videonya saya contohkan 2 aja. Setelah ini kita kukus sisa adonan putihnya hingga selesai. Setelah lapis putih selesai kita kukus, sekarang kita beralih ke lapis hijau. Untuk per lapisnya sama 120 ml dan untuk tiap lapisnya kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit lapis hijaunya udah set atau udah mengeras. Sekarang kita masukkan lapis putih. Untuk per lapisnya sama 120 ml, kemudian lanjut kita kukus selama 5 menit. Nah, jadi di tahap ini teman-teman kita kukus adonan secara bergantian, hijau putih kita lakukan terus menerus hingga adonannya habis kita kukus semua. Untuk videonya saya percepat aja, saya rasa kalau teman-teman lihat hasil kue lapisnya pasti bisa. Kita kukus semua adonannya hingga selesai ya. Setelah lapis demi lapis kita kukus, sekarang kita masukkan lapis hijau yang terakhir. Untuk per lapisnya sama 120 ml dan untuk adonan lapis yang terakhir kita kukus selama 20 menit. Setelah 20 menit kita kukus, kue lapisnya udah mateng. Selanjutnya kita angkat, kita keluarkan dari kukusan. Kemudian kita biarkan dulu kue lapisnya di suhu ruang hingga dingin. Setelah kue lapisnya sudah benar-benar dingin, sekarang kita keluarkan dari loyang. Bagian pinggirnya kita sisir menggunakan spatula tipis. Ini bertujuan biar kue lapisnya mudah dikeluarkan dari loyang. Lanjut kita beri alas, kemudian loyangnya kita balik. Di tahap ini kalau teman-teman oles rata loyangnya nggak akan lengket sama sekali. Dan untuk hasilnya setelah kita keluarkan seperti ini ya, kelihatan. Hasilnya cantik banget, perpaduan warnanya menarik kalau teman-teman bikin buat jualan. Sekarang langsung aja kue lapisnya kita potong. Jangan lupa pisaunya dilapisi dengan plastik biar nggak lengket. Untuk satu resep kue lapis ini kita potong menjadi 3 bagian, tapi di sini saya potong 1 bagian dulu. Kemudian kita potong lagi kecil-kecil. Untuk satu resep kue ini kalau dipotong kecil menghasilkan 30 hingga 33 potong. Nah, itu tergantung besar kecil potongan teman-teman ya. Nah, gimana? Mudah banget bikin ide jualan buat di bulan puasa. Dan untuk resep yang ini anti gagal, dijamin rasanya enak banget. Yuk teman-teman cobain di rumah. Setelah kue lapisnya kita potong, nah sekarang langsung aja teman-teman kita cobain. Untuk tekstur kue lapis yang ini lembut dan kenyal, kelihatan perpaduan warnanya cantik, menarik banget kalau teman-teman bikin buat jualan. Untuk satu potong kue ini bisa dijual di harga 2000-an atau disesuaikan aja dengan bahan-bahan yang dipakai di rumah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rasanya aku jamin super enak banget, lembut, legit, kenyal, manisnya pas, recommended ya buat teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih udah nonton videonya hingga habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.